kejadian di situ ada bayangan putih. Tapi posisi bayangan putih itu bertolak. Ke belakang Iya. gitu. Tapi gua nggak ngerasa apa sih di situ. Di situ saya agak nih. Itu kain apa tanda atau apa ya? Pas begitu dekat dia terbang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jal. Jadi Jale sekarang sama si Eko, tim Jale juga. Jangan lupa follow lagi. Oke, jadi sekarang kita bercerita horor lagi gitu, cerita mistis. Tadi kan sama si Egi, sekarang sama si Eko. Siap, Bo? Jadi sekarang kita mau dengerin cerita mistis apa gitu yang pernah lu alamin selama naik gunung. Cerita mistis. Cerita mistis. Paling kayak cerita mistis di tahun 2020 sih, tepatnya awal tahun. Lu naik Itu kemana? kan waktu sama timnya Aulia kan berlima kan waktu itu sama si Wawan, si Johari, saya Jal sama si Egi kan naik ke Gunung Guntur pas awal tahun. Iya. Pas awal tahun ke Gunung Guntur. Waktu itu kan kita naik lewat mana tuh? Jalur CTS. Jalur City East. Iya. Oh iya, jalur City East yang ada penambangan pasir. Maghrib kita berangkat dari sini ke daerah Garut. Terus itu pas nyampe dari base camp. Pas nyampe dari base camp itu habis isaan. Iya. Boleh sih. Lagi Isa pas Isa. Dari awal sih emang sih waktu kan emang ada bukan kesalahan sih, emang dari awalnya agak sombral sih. Pas dari base camp ya, pas dari awal puncak kan dari base camp lewat jalur Citis kan. Pas begitu kan pas waktu itu kita lewat bekas penambangan pasir ya. Iya, Lewat penambangan pasir. Sempat salah jalan sih. Waktu itu sempat salah jalan. Pas lewat bekas penambangan pasir kan di situ kan ada gubuk. Iya, gubuk. Kan di situ kan ada gak tahu mesin apalah. Itu kan ada mesin buat penambangan pasir. Yang di atasnya di situ kan ada gubuk. Waktu itu kebetulan pas awal muncak kan pas lagi gerimis. Sempat pas gerimis muncak, pas kita rehat dulu lah bentar buat apa pakai jas hujan. Nggak tahu kenapa hari itu kan agak-agak memang mendung sih, mendung karena hujan ya. Tapi di sisi lain emang merasakan ada yang aneh sih. Iya. Pas awal muncak emang dari tadinya emang sombral kan. Kita bahasa Sundanya masih sih ada mau enak naon. Nangtang gitu. Nangtang sih dari awalnya sih. Seolah-olah nantangin yang ada di situ. Pas begitu saya lewat, pas begitu saya nengok ke mesin galian. Ada kan di situ. Kayak kakek lah, emang rambut putih. Jadi awal sih emang gak nyadar. Pas begitu dilihat lebih teliti, kok kaki gak saya liatin terus. Mungkin baper kali ya. Gitu. Tapi kan gitu. Tapi kan mana mungkin lah di saat Isya udah kan keadaan pas Isya gelapnya gimana begitu kan lagi hujan gerimis. Pas saya sorot ke sana kok gak hilang ya, kok kaki liatin terus. Di sana kan saya emang positif aja lah, mungkin yang lewat atau apa. Pas kita mulai muncak lagi, pas tengah jalan kan kita lewat dari pas di gubuk itu kan lewat ada yang ke kiri kan? Iya, ke kiri. Ada yang ke kiri itu jalur mana lah. Kita kan lewat yang lurus. Iya, lurus. Kenapa lu ngambil lurus itu? Bukannya ngikutin kita semua? Ya kita kenapa sih? Yang anehnya
saya sih berasa ada di belakang, saya ngikutin yang lain Padahal lu posisi di depan. di depan sendiri, tapi kan berasa di belakang, jadi saya ikutin yang lain. Lurus. Pas di situ agak nggak sih, nggak terlalu lama ada yang manggil, namanya juga di hutan lah, pasti halusinasi kalau lagi capek lah. Pas begitu saya sadar ada yang nepuk di belakang, ya gak taunya si Johari ulang tahun katanya. Kalau katanya ya udah di mana aja ya, ngikutin dari mana, orang yang lain lewat ke kiri lah, terus yang di depan siapa? Di depan kan sekalian semua, katanya itu yang lain lagi nungguin. Pas gitu saya kembali ke rombongan sama yang lainnya, belum cerita apa sih Ke gua juga nggak cerita kan. Lu baru cerita sekarang kan. pas baru nyampe pos 1. Sekelebat saya melihat Bayangan apa tuh? bayangan putih. Putih. Kan di pos 1 kan ada bukan ada kursi ya, apa, ada batang pohon lah, batang pohon yang besar buat ada pos 1 istirahat. Pas itu saya kan lihat bayangan putih, kok ada bayangan putih itu kan ada dia Egi sama si Wawan. Pas posisi ganjil bertiga kan nggak ada sama sekali. Pas di pos 1 kan yang ada warung, kita kan diam di pohonnya kan, yang besar, tapi kan pohonnya habis yang ditebang, kita diam di situ. Ada bayangan putih tapi bahasa agak miring gitu. Iya kan. Ibarat ini jalan kan, tapi posisi bayangan putih itu bertolak ke belakang. Iya. Tapi gua nggak ngerasa apa sih di situ. Di situ saya agak nih, itu kain apa tanah atau apa ya. Pas begitu dekat dia terbang. Sekitaran jam berapa? Sekitaran jam 8 lah. Jam 8 ya? Jadi dari base camp ke pos 1 kan nggak terlalu jauh. Jam 8-an lah. Di situ kan emang nggak terlalu lihat jam sih, soalnya kan keadaan gelap. Sampai juga kan pada dimatiin. Jam 8-an kita di pos 1, nggak ada orang sama sekali. Dan juga tau lah, pas di pos 1 nggak ada siapa-siapa sih. Buat minta jas hujan juga kita bergiliran. Kita kan pakai dress bag kan. Cuman kan dia ada satu yang nggak bawa. Kita giliran di pos 1 saya kasihin jas hujan ke si Wawan. Ya, emang hujan kan pas di pos 1 kan agak reda. Terus kita lanjut perjalanan. Kok jalan berasa ada 3 ya? 3. Padahal kan kata yang lain ada 2. Ya karena yang dulu bilang ada 2 gitu jalan. Oh, ada 3 jalan. Ada 3 jalan. Waktu itu kan lo bilang kan jalan cuma ada 2, pas habis pos 1 kan jalan cuma ada 2. Wah, di sini ada 3 jalan. Di jalan itu bercagak ini. Yang benar kan, ya kalau yang lurus kan hampir deket lah ke pos 2 kan. Tapi kalau yang ke kiri kan agak lama. Muter lagi. Iya, muter lagi. Tapi kan kalau yang kanan kemana? Itu saya lurus aja bareng sama yang lainnya ya kan, sama yang lainnya. Lurus. Pas tengah jalan itu hujan berasa besar. Iya. Padahal kan keadaan agak apa? Cuma nengki kan. Iya. Tapi berasa besar. Tepat begitu langkah kaki saya berasa berat. Langkah kaki berasa berat. Baru nanya beberapa menit kok badan berasa berat. Beres lewat persimpangan berasa bawa jadi awal lagi bawa tenda aja. Pas lewat
pas mau nyampe pos 2 kan di perjalanan kan ada apa di pas menuju jalan pos 2 kan di kanan kiri kan penuh pohon bambu. Iya, pohon bambu. Nah, pas baru nyampe di tangga kan itu kan ada kayak tangga lagi kan, cuma kan disekat pakai kayu. Pas baru nyampe ke situ saya injakan kaki lewat tuh kayak ular. Pas gua di bagian mana sih? Di belakang. Oh, Pas di belakang kan. Di belakang lu kan Di depan. Leadernya kan di Di depan. depan. Aku jadi Pas- sweeper kan. Pas begitu lewat pas baru menginjakan kaki di tangga itu lewat tuh lah. Cuman agak abu gitu, nggak tahu warna putih, nggak tahu warna apa, lewat di ini kan kaki lewat ke betis, jadi kayak yang melilit, jadi gerakin susah. Kalau itu kan agak terhambat kan, agak terhambat. Kok berat. Cuman nggak tahu gue sendiri, nggak tahu yang lainnya juga lihat. Tapi kalau yang lain lihat kan pasti bakal heboh lah. Iya. Ada ular. Gila tuh. Tapi Ular tuh. pas begitu melilit, ular kan lewat melilit ke betis. Mau ngomong juga susah. Susah. Kayak ada yang nahan gitu kan. Iya. Nah, pas kebetulan itu saya kan lagi di depan. Pas beres kejadian ular itu, pas saya angkat kepala ke atas, ada tuh Apaan? sosok wanita. Cantik. Swear. Nggak tahu cantik atau apa, pokoknya rambut ke depan, tangan kayak gini, Merinding kayak aja sih ya. gini, baju putih agak kotor gitu lah. Iya. Pas saya angkat di depan, si tubuh mendadak tuh gak bisa gerak semua. Mungkin lu udah di UBO mungkin. Pas begitu berasa gak bisa gerak apa. Berat gitu ya. Berat. Padahal kata yang lain saya emang jalan sendiri, tapi gitu. berasa di tempat gini, lihat terus ke atas. Kata yang lain sih emang emang saya kan jalan sendiri kayak gak ada apa-apa. Oh ya, pas mungkin pas aing lagi di bawah menurutnya. Pas lagi kencing, lu kan di atas kan sama teman-teman kan, sama si Ari sama si Wawan kan di atas kan. Di atas. Gue lagi pipis kan ke bawah lu bareng si Egi. Oh, di situ lu merasa berjalan gitu. Iya, pokoknya dari awal dari pas gubuk penambangan pasir sampai pos 1 menuju pos 2, terus ada hal yang anehnya kok cuma saya sendiri. Pas lihat yang di atas itu kan, pas lihat yang cewek yang di atas, nggak merasa gak bisa gerak apa-apa, kayak yang dikunci ini, kayak bengong. Tapi kata yang lain jalan sendiri. Lu jalan ya, Iya. kata si Ari sama si Iya. orang tua gitu, sama si Wawan gitu. Berarti pas aing lagi pas gua kencing sama si Egi, gua nggak tahu ya lu apa jalan sendiri gitu kan. Kenapa lu nggak bilang ke gua gitu? Ya nggak tahu kan, emang dari pas beres pos 1 kan kita bertiga duluan. Kita kan emang dari awal kan agak rusuh gitu kan, pengen cepet nyampe, padahal kan di perjalanan nggak tahu kayak gimana. Nah itu, terus gue lihat lu dari bawah, lu nggak apa, cuman nggak banyak bicara lah gitu, kelihatannya kayak gimana gitu. Oh ternyata lu ada kejanggalan dari bawah gitu. Tapi nggak bisa nyerita gitu. Oh iya. Cuman baru sekarang lu cerita Mau ke gua nyerita kan. tapi bingung. Barulah sampai di pos 2 yang ada warung.
istirahat dulu. Pas yang lain istirahat pada minum, saya nanya ke yang punya warung yang ada di pos 2, Bu, emang di penambangan emang tempatnya emang kayak gitu? Emang kenapa? Ada sompral ya? Iya Bu, dari awal sih dari base camp emang ada sepatah dua kata sih. Emang sih emang nggak terlalu sompral, cuman emang iya deh kayak katanya. Kalau dari base camp itu kan kita kan nggak boleh apa bilang apa kata-kata model kayak sok berani gitu lah. Iya, iya. Sok berani. Mungkin kata lu kan ya cuma segitulah, nggak tahu kan buat penunggu itu kan itu udah kayak yang nantang gitu. Iya. Wah, ini anak nih harus di ini nih. Nah, lu nggak takut itu? Padahal gua dari bawah tuh udah bilang, oh jangan gini gitu. Pas beres istirahat di pos 2 kan nggak berapa lama sih, nggak terlalu lama di pos 2, cuman minum ngerokok doang. Begitu pas beres minum selalu ngerokok kita nanya lagi. Pas nyampe mau apa di pertengahan jalan kan ada sungai. Ada sungai kan yang waktu itu ambil minum. Iya, di situ. Nah pas gitu kan saya mau kebetulan kan pertukaran air hampir habis. Saya isiin dulu di sungai itu, nggak tahu airnya kotor. Jadi nggak apa-apa itu pengalaman lu kan. Gak tahu itu airnya bersih atau kotor, isian aja yang penting penuh. Ya. Pas begitu ada yang kayak yang nangis. Udah yang nangis lagi? Iya yang nangis, bukan yang ketawa lagi, ini yang nangis. Tapi pelan, yang nangis tapi pelan. Tapi kan nggak tahu apa ya, atau kayak kalau kata sepuh kan, artinya kalau ada yang nangis jauh berarti itu tandanya dekat. Iya, iya. Kalau ada yang nangis kencang berarti itu lanjut. Saya nengok ke kanan, ke yang ada tanya ke yang ke kanan. Ada wanita itu nangis. Tapi yang lebih menyeramkan lagi, dia nampak mukanya doang. Gimana tuh lihatnya? Sangat muda. Serius. Ini bukan ngada-ngada, bukan apa, serius. Si wanita itu, si mukanya tuh di mana? Tepat di samping kanan, pas menoleh gitu. Gak terlalu jauh sih. Ini saya di sini kan, nah ini di sini. Pas saya nengok ke kanan. Serius. Kurang-kurangnya sumpah mau pulang lagi. Ya, mau pulang lagi gimana? Takut nanggung gitu ya? Nanggung. Berangkat. Mau nanya lagi gimana? Nah, lu mah depan tuh terus aja. Gua di belakang ditinggal sama si Wawan. Gila kan. Emang bawaannya kan gitu kan, kalau yang naik itu pengen buru-buru nyampe gitu. Iya. Tapi kan nggak tahu kan teman-teman yang lain mau di perjalanan mau santai atau gimana. Iya. Sampai perjalanan sih emang nggak ada apa-apa ya. Sampai habis mau nyampe pos 3 yang tempatnya camp. Jam berapa kita nyampe pos 3? Jam 9 dan jam 9 jam 10. Iya, jam 9. Pas baru habis, pas mau nyampe itu kan jalan berpasir semua kan. Iya, masih berpasir. Pas kita kan lewat yang berpasir, pas lewat jalan berpasir dari awal emang dari sungai itu gak ada apa-apa. Iya. Pas nyampe di situ kita kenapa dari pandangan agak buram, padahal kan nggak kabut, ditambah pendengaran berasa berisik kayak yang banyak yang ngomong. Iya. Itu kan gimana kayak kalau misalkan lagi di pasar lah. Iya, gua kan berisiknya kayak gimana? Pas gua lagi pasang tenda kan, saya kan di belakang. Waktu itu kan emang sempat tertinggal dari apa? Pas beres tanyakan itu kan sempat tertinggal saya kan di belakang. Kayaknya sepemikiran saya kan kalau di belakang mungkin aman. Rupanya sepanjang jalan dari awal base camp sampai mau nyampe pos 3
pokoknya ada kejadian aneh terus. Dan kita kan di Guntur kan nggak nyampe ini kan, nggak nyampe puncak. Enggak. Gua kan pas masang tenda, lu kan langsung tidur. Iya pas pasang tenda itu kan, pas beres kejadian mata kabur kan langsung masang tenda kan. Makan terus langsung tidur lu. Nah, Kenapa lu langsung tidur gitu? langsung tidur, sumpah. Nah, perasaan di situ ada si Wawan yang lagi tidur. Gitu. Padahal kan si Wawan lagi ini. Iya, padahal kan si Wawan kan lagi di api unggun kan. Sama gua lagi sama teman-teman. Lu kan tidur sendiri kan. Ya, pas begitu ada si Wawan tidur, mungkin udah bilang ke yang lain kan mau tidur. Nah, baru saya tidur lah. Yang tadinya jam 5 subuh mau lanjut ke puncak. Pas begitu bangun udah agak siang sih, mungkin sekitaran jam 7. Pas begitu bangun, saya nanya ke si Wawan, "Wan, malam tidur jam berapa?" Malam tidur subuh jam 3-an. Nah, sempat mikir, semalam kan si Wawan tidur di pinggir lagi. Padahal gua, si Egi, si Johari, si Wawan, gua jaga piumun, jaga tenda. Ada takutnya ada ini babi gitu, si Bagas, takutnya ada si Bagas. Lu tidur sendiri kan di tenda? Iya, emang tidur, tapi kan di situ ada si Wawan. Seandainya lagi pas terus bangun tidur, saya langsung nanyain si Wawan, "Wan, tidur semalam tidur jam berapa?" "Subuh," katanya subuh. Loh, berarti yang semalam tidur sama siapa? Jadi pas posisinya gini, tenda kan ini kan begitu pintu tendanya kan Kapasitas berapa tuh? Cukup berlima juga. tapi yang anehnya tuh si Wawan tuh tidurnya nyamping Oh gitu. nyamping ini kan tidurnya pas depan pintunya. Nah, pas begitu saya langsung tidur kan. Pas besoknya langsung nanyain langsung ke si Wawan tidur subuh. Saya diam dulu pas bangun tidur. Oh, berarti semalam saya tidur sama siapa? Gila cuy kan. Oh ternyata di balik itu lu ngerasa kejanggalan gitu kan. Gini. Dari awal sampai atas lu ngerasain kejanggalan itu kan. Iya. Kebayang nggak tuh? Capek fisik, capek batin. Ya tapi gue ini lu kan dari awal itu punya ada rasa ini menantang gitu kan. Iya. Nah di situ untung ke gua sama temen-temen yang lain nggak ke bawah gitu, cuman ke lu doang gitu. Untuk itu bahaya banget loh buat kita semua. Gua pantes gitu ngeliat lu, kenapa anjing lu goblok anjing. Terus lu untung gak ke gua, untung lu selamat nyampe rumah. Ya seperti itu buat teman-teman. Pokoknya jangan sok jago di alam bebas. Dan jangan bawa barang apa-apa ke gunung Selain makanan. Pokoknya segitu aja. See you next time di video selanjutnya.